saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun kita berada. Kembali lagi dalam program pelayanan Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Arin Theorina Sausois sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Ebenezer Samarinda, tepatnya di Pospolkes Kanaan Barok Tongkok, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita mengawali kegiatan kita sepanjang hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan itu kita dapat melakukan kegiatan kita yang berkenan di hadapan Tuhan sepanjang hari ini, esok, dan seterusnya. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa, meminta bimbingan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur, kami berterima kasih karena hari baru Tuhan boleh karuniakan dalam kehidupan kami. Kami dimampukan untuk menikmati berkat Tuhan melalui nafas kehidupan dan hari yang baru. Di saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami memohon dengan kerendahan hati kami, kiranya kasih sayang Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, untuk kami bisa mengerti, memahami segala firman yang akan kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini, sehingga melalui firman-Mu ini ya Tuhan, kami boleh menjalani aktivitas kami yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap sedia untuk membaca, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun kita berada, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Hosea pasalnya yang kedua, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kitab Hosea pasalnya yang kedua, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi, bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yizreel. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Loh Ruhama, dan aku berkata kepada Lo-ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun kita berada. Kita sudah membaca, dan mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca tadi dari Hosea pasal yang kedua, ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Namun sebelum kita masuk dalam inti perenungan, saya mau mengajak kita mengenal bunga matahari. Bapak Ibu saudara-saudaraku tahu bunga matahari besar, kuning warnanya, cerah sekali. Dan kalau kita baca sejarahnya, ada nilai filosofi di dalamnya, yang dimana bunga matahari itu dikenal atau dihayati sebagai bunga yang melambangkan kesetiaan. Mengapa ia dilambangkan sebagai bunga yang penuh dengan kesetiaan? Karena dari pagi ketika dia mulai mekar, matahari mulai terbit, dia akan mengikuti sinar matahari sampai terbenamnya. Jadi itulah sebabnya mengapa bunga matahari digambarkan atau dinilai sebagai bunga yang melambangkan kesetiaan. Senada dengan nilai yang diberikan untuk bunga matahari itu, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan apa hal yang tersulit dalam kita menjalani hubungan atau relasi kita dengan Allah dan sesama. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara di rumah dan saya setuju bahwa hal yang tersulit untuk kita menjalani satu hubungan adalah memelihara kesetiaan.
Kita sulit menjadi setia kepada pasangan kita menjadi sulit setia kepada anak kita menjadi sulit setia kepada Allah yang tidak kita lihat. Ada dua pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, apa yang akan kita lakukan jika kita mendapati pasangan kita tidak setia dengan kita? Akankah kita kesal? Akankah kita marah, dendam, atau malah kita membalas perlakuannya? Yang kedua, bagaimana jika diri kita sendirilah yang ada atau yang melakukan tindakan ketidaksetiaan itu? Apa yang akan kita lakukan? Meminta maaf, bertobat, atau kita terus-terusan hidup di dalam ketidaksetiaan itu? Pertanyaan tadi mengantar kita untuk lebih memahami konteks perikop bacaan ini. Jika kita membaca secara keseluruhan dari kitab Hosea pasal yang kedua, kita akan mengerti dan kita akan memahami bagaimana besarnya kasih Allah pada umatnya yang setia di dalam dosa, bukan di dalam Allah yang memberinya kehidupan. Pekerjaan kasih Allah digambarkan sangat luar biasa. Ia marah, ia kecewa, ia mengecam kesalahan bangsa Israel, bahkan Allah menghukum mereka dan mengasingkan mereka. Itu semua dilakukan Allah untuk membuat mereka insaf, membuat mereka berpaling dari Allah-Allah yang salah di hadapan Allah. Dalam perikop ini juga, hubungan Allah digambarkan seperti suami istri dengan bangsa Israel. Digambarkan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa kepunyaannya, bangsa pilihannya, bangsa yang dimilikinya, yang dikhususkan di hadapannya. Dan mau menjelaskan bagaimana balasan bangsa Israel terhadap kasih setia Allah. Mereka selingkuh, mereka menduakan hati Tuhan, mereka berpaling kepada Allah yang tidak memberi mereka apa-apa. Ketidaksadaran bangsa Israel atas pertolongan Allah dalam hidup mereka tergambar pada ayatnya yang ke-7 yang dikatakan bahwa mereka tidak insaf akan apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan mereka. Karena semua perilakunya itulah Allah mengambil apa yang telah Allah berikan bagi bangsa Israel. Namun sayangnya mereka tidak sadar-sadar juga dengan apa yang mereka lakukan. Kembali Allah menunjukkan kesetiaannya. Padahal ia marah, ia kecewa. Tapi Allah terus menjadi Allah yang setia bagi bangsa Israel dan kehidupan kita saat ini. Di dalam ketidaksetiaan umatnya, ia berinisiatif. Apa yang Allah inisiatifkan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Dia berinisiatif memulihkan hubungan yang rusak. Dia berinisiatif untuk membangun keharmonisan bersama umatnya. Ia merendahkan hatinya untuk apa? Untuk kembali menjadikan Israel sebagai anaknya, untuk membuat umatnya menjadi bangsa pilihannya, untuk membuat umatnya kembali masuk dalam pelukan kasihnya. Lalu ia berinisiatif untuk membina umatnya agar apa? Agar bertumbuh dalam keadilan, bertumbuh dalam kebenaran, dan bertumbuh dalam kesetiaan. Yang terpenting dari kerinduan Allah ialah umatnya hidup di dalam kesetiaan. Lalu apa, Bapak Ibu, yang dapat kita renungkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari agar kita menyenangkan hati Allah? Dari perikop ini ada beberapa hal yang saya mau ajak kita belajar. Yang pertama, Allah adalah pribadi yang setia di dalam ketidaksetiaan kita. Namun Bapak Ibu, jangan mempermainkan kesetiaan Allah. Mari kita bertumbuh menjadi umat yang terus memelihara kesetiaan, baik kepada Allah yang tidak terlihat namun kita rasakan dalam hati,
dan juga kepada sesama kita. Kita budayakan setia kepada pasangan kita. Kita setia kepada anak-anak kita. Kita setia kepada persekutuan kita. Kita setia pada pelayanan kita. Yang kedua, Ia adalah Allah yang berinisiatif untuk memulihkan hubungannya yang telah rusak dengan bangsa pilihannya, dengan umat kesayangannya. Padahal bukan Dia yang salah, bukan Dia yang hidup dalam ketidaksetiaan. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk belajar seperti Allah. Jika saat ini Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, ada dalam posisi hidup bersama orang yang tidak setia dengan Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk belajar seperti Allah. Dia pribadi yang disakiti, Dia yang menjadi korban ketidaksetiaan umatnya, tapi Dia yang mengulurkan tangannya untuk memulihkan hubungan yang rusak. Dia mengulurkan tangannya untuk memulihkan relasi yang kurang harmonis. Saya mau mengajak kita semua untuk menjadi seperti Allah. Sekalipun kemanusiaan kita berkata, bukan saya yang salah, mengapa saya yang harus membuka komunikasi? Kenapa harus saya yang membangun dan memperbaiki relasi? Pertanyaan saya, apakah Allah yang tidak setia? Yang tidak setia kita, tapi Dia yang memulihkan hubungan itu. Dia yang memperbaiki. Kita yang merusak, Dia yang memperbaikinya. Mari kita belajar seperti Allah. Kita mencoba menyapa orang-orang yang tidak setia dengan kita, yang menyakiti hati kita, yang melukakan hati kita. Mungkin dengan cara kita berinisiatif memulihkan hubungan terlebih dahulu, terketupnya pintu hatinya untuk menjadi pribadi yang lebih setia kepada kita. Dan tentu semua itu kita harus ada dalam kerangka berpikir bahwa semua karena Allah. Pelajaran yang keempat, jika saat ini saya, Bapak Ibu, saudara-saudara masih hidup di dalam ketidaksetiaan akan Allah, atau bahkan dengan orang-orang yang kita kasihi, atau bahkan dengan pelayanan, mari segera berpaling dari ketidaksetiaan menjadi pribadi yang setia. Mari bersama-sama kita kembali masuk pada proses kesetiaan. Hentikan gaya hidup yang tidak setia dan jadikanlah gaya hidup yang penuh kesetiaan, baik kepada Allah yang tidak terlihat namun terasa dalam hati, terasa dalam bentuk pikiran, terasa dalam kehadiran, terasa di dalam berkat. Mari kita setia kepada orang-orang yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyempurnakan, Tuhan Yesus memampukan kita untuk terus menjadi pribadi yang setia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk lebih dikuatkan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih karena di pagi hari ini bersama-sama seluruh umat-Mu dimanapun kami berada, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami dikuatkan, kami dimampukan, kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang selalu memelihara kami dengan kesetiaan, dengan kasih sayang, keadilan, kebenaran, dan cinta kasih yang luar biasa. Kami mohon ampun Tuhan, jika selama hidup kami hanya bisa menyakiti Tuhan. Kami tidak setia, kami melukai hati Tuhan. Kami tidak setia kepada Tuhan, tidak setia terhadap pelayanan kami, persekutuan kami.
Kami tidak setia dengan pasangan hidup kami tidak setia terhadap waktu, terhadap anak, terhadap keluarga, bahkan kami tidak setia akan apapun yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, dan kami mau belajar untuk bertumbuh di dalam kesetiaan akan Tuhan, yang kemudian kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di pagi hari ini ya Tuhan, mengawali kehidupan kami di hari baru yang Tuhan karuniakan. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, Tuhan terus mengurapi kami, memberkati sepanjang kehidupan kami. Berkati kami yang sakit, berkati kami yang berbeban berat, berkati kami yang hidup dalam pergumulan. Tuhan Yesus menyertai kehidupan kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, pemulihan, pengharapan, kasih setia daripada Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk terus menjadi umat yang Tuhan kasihi, umat yang Tuhan jaga, pelihara dari hari ke hari. Bapa, kami juga mau berdoa bagi orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati para orang tua yang sudah lanjut usia di dalam kerentaan tubuh mereka. Tuhan berikan sehat, kuat, semangat, kebahagiaan, umur yang panjang, kasih setia daripada Tuhan. Mereka yang jauh daripada anak cucu menantu, kiranya Tuhan hibur, Tuhan bersama-sama dengan mereka menjaga dan memelihara mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, yang saat ini boleh bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati mereka yang boleh menyampaikan doa syukur mereka di pagi hari ini. Tuhan dengarkan ya Tuhan apa yang menjadi keluh kesah, yang menjadi kerinduan mereka, dan kiranya Tuhan rancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang akan kami lakukan. Tuhan memberkati kami, Tuhan berikan kami hati yang setia, sehingga kami boleh terus hidup dalam kesetiaan dalam melayani Tuhan, dan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi rumah tangga kami. Mungkin kami pernah tidak setia, mungkin kami menyakiti hati pasangan kami, anak kami, orang tua kami. Kami mohon ampun ya Bapa, dan kami mau dari saat ini Engkau terus membentuk kami untuk menjadi pribadi yang semakin baik dari hari ke hari. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang sampai saat ini masih hidup dalam pergumulan. Mereka yang ada dalam proses dan menjalankan pendidikan, baik dari PAUD hingga perguruan tinggi. Mereka yang bergumul mencari pekerjaan, mereka yang bergumul mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan Yesus boleh merencanakan dan merancangkan yang terbaik dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan Yesus pulihkan. Tuhan Yesus mampukan mereka untuk hidup terus di dalam kasih setia. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang sangat-sangat baik. Kami mau berdoa bagi gereja-gereja-Mu, dimanapun mereka berada, dimanapun proses peribadahan boleh berjalan. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang keluar masuk di dalam gereja, mereka yang melayani Tuhan, mereka yang datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan, dan memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap persekutuan kami ya Bapa. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, dari yang terendah hingga tertinggi sekalipun. Kiranya Tuhan memberkati, berikan hikmat, kebijaksanaan, tuntunan kuasa Roh Kudus, kasih dan penyertaan. Terlebih lagi kami juga mau berdoa ya Bapa untuk setiap tim medis, mereka yang berdiri di garda terdepan untuk melawan, untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati, berikan kesehatan dan kekuatan. Segala bentuk pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, keluarga, bahkan materi yang mereka korbankan, kiranya Tuhan lihat dan Tuhan Yesus boleh menguatkan iman percaya mereka ya Bapa. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk proses program vaksinasi secara keseluruhan. Tuhan berkati mereka yang sudah vaksin, berkati mereka yang akan menerima dan yang belum ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus jaga, Tuhan terus berkati dengan kesehatan yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa
untuk sepanjang hari kegiatan kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai segala pikiran, perbuatan, dan perkataan kami, sehingga sepanjang hari ini, esok, dan seterusnya, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah permohonan kami, inilah doa kami. Kiranya Tuhan dengar, dan kiranya Tuhan Yesus boleh merancangkan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.